Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Kautsar. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu yang pertama, penyelesaian sengketa internasional melalui UNCLOS 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 adalah perjanjian internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut, termasuk penyelesaian sengketa yang melibatkan negara-negara anggota. Pilihan penyelesaian sengketa yang tepat akan tergantung pada sifat sengketa, preferensi pihak-pihak yang terlibat, dan ketentuan yang diatur dalam UNCLOS 1982. Kemudian penyelesaian sengketa internasional melalui UNCLOS 1982 dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme, diantaranya yaitu satu, negosiasi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam sengketa dapat mencoba penyelesaian beberapa jalur melalui jalur diplomasi dan perundingan langsung. Pihak-pihak yang terlibat dapat mencari kesepakatan bilateral atau multilateral untuk menyelesaikan sengketa mereka. Kedua, mediasi. UNCLOS 1982 memberikan kemungkinan untuk menggunakan mediasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Pada pihak-pihak yang terlibat dapat mencari mediator yang netral dan terpercaya untuk membantu mereka mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Yang ketiga, arbitrase. Jika negosiasi dan mediasi tak berhasil, pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa dapat memilih untuk mengajukan sengketa mereka ke pengadilan arbitrase internasional. UNCLOS 1982 memiliki keuntungan arbitrase yang mengatur prosedur dan mekanisme arbitrase untuk penyelesaian sengketa. Kemudian ada penyelesaian di pengadilan internasional. UNCLOS 1982 juga memberikan kewenangan pada pengadilan internasional untuk penyelesaian sengketa yang melibatkan interpretasi atau aplikasi konvensi. Negara-negara yang terlibat dalam sengketa dapat memutuskan untuk mengajukan kasus mereka ke pengadilan internasional laut atau pengadilan internasional lainnya yang relevan. Kemudian ada Komisi Hukum Laut. UNCLOS 1982 juga menyediakan mekanisme bagi negara-negara untuk mengajukan sengketa mereka ke Komisi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kurung United Nations International Law Commission untuk memberikan nasihat dan pendapat hukum. Kemudian pertanyaan berikutnya yaitu, apakah PCA berwenang untuk mengadili sengketa hukum laut internasional? Jawabannya adalah ya, karena Permanent Court of Arbitration atau PCA memang memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa hukum laut internasional. PCA didirikan pada tahun 1899 dan memiliki peran dalam penyelesaian sengketa antara negara-negara, organisasi internasional ataupun pihak swasta. PCA tidak hanya mengadili sengketa hukum laut internasional, tetapi juga menangani jenis sengketa internasional lainnya, termasuk sengketa perbatasan, sengketa investasi, sengketa perdagangan internasional, dan sengketa hak asasi manusia. Antara lain, PCA menyediakan forum netral bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk mencapai penyelesaian damai melalui arbitrase. Namun penting untuk dicatat bahwa PCA bukanlah sebuah pengadilan tetap, melainkan lebih merupakan lembaga yang menyediakan sarana dan fasilitas untuk melakukan arbitrase dan penyelesaian sengketa. Prosedur arbitrase yang digunakan dalam PCA didasarkan pada konvensi perjanjian bilateral ataupun multilateral atau persetujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa. Keputusan atau penghargaan yang dikeluarkan oleh PCA bersifat mengikat bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perkataan yang kurang berkenan, dan mohon maaf
kondisi saya saat ini lagi di bawah hujan, mungkin suara saya agak kurang jelas, saya mohon maaf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.